Belakangan ini, kita sering mendengar kisah memilukan kan karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun, tiba-tiba di PHK tanpa pesangon. Bukan karena mereka tidak berkontribusi, bukan karena mereka melanggar aturan, tapi hanya karena alasan efisiensi atau status kontrak yang dipelintir seenaknya. Ada yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, tapi ketika dipecat, mereka hanya menerima ucapan terima kasih. Tak ada hak, tak ada penghargaan. Mereka terpaksa menuntut keadilan, membawa masalah ini ke berbagai forum, hanya untuk memperjuangkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak dasar. Dan ini hanya yang muncul ke permukaan. Yang tidak terangkat ke publik, yang tidak viral, tidak diliput media, jauh lebih banyak. Tak kalah menyedihkan, banyak karyawan di perusahaan lain yang harus bekerja tanpa digaji selama berbulan-bulan. Ada yang menunggu 2, 3, bahkan 6 bulan. Mereka tetap masuk, tetap bekerja, sambil berharap minggu depan gajinya akan dibayar. Tapi kenyataan yang datang kosong. Banyak dari mereka akhirnya terpaksa berutang, menjual barang pribadi, atau bahkan berhenti sekolah, hanya untuk bisa bertahan hidup. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan yang terjadi, dan jumlah kasusnya sangat banyak. Gaji mereka jauh di bawah UMR, tapi tanggung jawab dan tekanan dihadapi seakan tanpa batas. Gaji kecil, datang telat, dan tetap dituntut loyal. Ironisnya, di sisi lain para bos besar itu tidak ikut merasakan kelaparan yang sama. Saat karyawan menahan lapar, mereka masih bisa membawa anak-anaknya liburan ke luar negeri, nongkrong di kafe mewah, membeli teh seharga Rp60.000 segelas, dan tetap tampil dengan mobil mewah, baju mahal, serta gaya hidup berkelas. Ketika ditanya soal gaji karyawan, mereka bilang keuangan perusahaan sedang sulit. Tapi ya, sulitnya itu tidak terlihat di meja makan mereka. Tidak terlihat juga di feed Instagram mereka. Tidak terlihat di garasi rumah mereka. Yang menanggung semua kesulitan adalah mereka yang bergaji kecil tapi tetap bekerja penuh. Tiat setiap vertical stage lainnya. Di menurs de garas. Duan de bingerwesin bunzen vensig gatesan. PHK sepihak tanpa pesangon jelas melanggar aturan. Menunda gaji berbulan-bulan seharusnya dikenai denda. Gaji di bawah UMR tidak boleh dibenarkan, apalagi untuk pekerjaan penuh waktu. Tapi banyak dari pelanggaran ini terjadi dan dibiarkan. Bahkan, tidak jarang muncul kecurigaan, pengawas datang hanya untuk formalitas, selama amplop masuk semuanya beres. Rakyat kecil dipaksa bersabar, tapi mereka yang berwenang justru santai dan tak terdengar. Padahal tanggung jawab negara adalah menjaga keadilan, bukan hanya untuk yang kuat, tapi juga untuk mereka yang rentan. Para pekerja bukan minta lebih, mereka hanya minta apa yang sudah menjadi haknya, gaji yang layak, kepastian kerja, dan perlakuan manusiawi. Tapi, bagaimana mungkin seseorang bisa kerja sepenuh hati, kalau bosnya hidup bermewah-mewah sementara mereka tak digaji? Bagaimana negara bisa berharap masyarakat produktif kalau tak ada perlindungan terhadap pekerja? Dan yang lebih menyakitkan, semua ini dianggap biasa. Karyawan dirugikan? Itu risiko kerja. Bos kaya tapi tak gaji pekerja, itu urusan internal perusahaan. Padahal jelas ini soal moralitas. Kita hidup di negeri di mana dua dunia terlalu jauh jaraknya. Di satu sisi, karyawan harus mengencangkan ikat pinggang. Di sisi lain, bosnya tak pernah tahu rasa lapar. Ini bukan hanya masalah bisnis. Ini masalah hati nurani. Dan selama tidak ada keberpihakan kepada mereka yang lemah, selama pemerintah hanya menjadi penonton, kita akan terus menyaksikan kisah bos foya-foya, karyawan merana.